Japanese Grand Prix Suzuka, track favorit gua dan tentunya juga merupakan salah satu track favorit untuk beberapa pembalap F1 juga. Track ini emang se-fun itu untuk dijajal ya. Sektor 1 penuh dengan S-corner cepet, sektor 2 memiliki hairpin di mana lu bisa gain atau lose time banyak, dan di sektor 3 tentunya kita memiliki 130R yang menjadi saksi banyak sekali momen overtake menarik di sana. Nah, ngomong-ngomong soal momen, hari ini sudah hari Rabu, saatnya gue kembali membahas Monic alias momen ikonik. Dan kali ini gue mau bahas momen ikonik GP Jepang di track legendaris Suzuka ini. Jadi yuk kita ngopi dan bahas bareng-bareng. Pertama, di F1 terdapat beberapa pembalap Jepang yang pernah meraih podium di F1. Namun, untuk meraihnya di home race, mereka di depan para Kimochiers baru ada dua, yaitu Aguri Suzuki dan Kamui Kobayashi. Nah, yang Aguri Suzuki gue simpen dulu, gue akan bahas yang Kamui Kobayashi dulu. Momen itu datang di 2012, title fight lagi panas-panasnya, dan saking panasnya, Fernando Alonso harus neduh duluan dengan cara memotor rumput. Kamui Kobayashi di Saubernya memang meraih hasil qualifying yang baik, di mana dia start di posisi ketiga saat balapan, dan dia pun naik ke posisi kedua saat start. Memang secara pace susah lah untuk menantang Red Bull-nya Sebastian Vettel saat itu. Namun saat fase pit stop, Felipe Massa di Ferrari-nya juga di balapan itu nggak kalah sangar. Saat fase pit stop, dia harus merelakan P2-nya ke Felipe Massa, tapi sepanjang race, Doi mampu menjaga pace-nya dan menahan pembalap di belakangnya seperti Jenson Button dan kawan-kawan. Sampai akhir untuk meraih podium pertama dan satu-satunya di F1. Felipe Massa yang finish di posisi kedua saat itu juga meraih podium pertamanya musim itu dan mengakhiri puasa nggak podium terlama yang dialami oleh pembalap Ferrari. Sehingga Felipe sama Kamui menjadi pembalap ke-12 dan ke-13 berbeda yang meraih podium di F1 2012. Gacor kali emang ya musim 2012 ini, semua ada di musim ini. Yang nggak ada ya cuma Max Verstappen. Ya kan belum debut orangnya di F1 guys. Mana gue yakin orang pada zaman itu kalau denger nama Verstappen, keingetnya pasti ya siapa lagi kalau bukan beliau satu ini. Kedua, kita maju dikit ke 2022 dan ngomongin soal Max Verstappen, ya kita ke tahun ini ya. Balapan yang diguyur hujan dan kena red flag di awal-awal saking jeleknya visibilitas. Balapan ini bisa menentukan apakah Max Verstappen bisa menjadi juara dunia 2 kali atau enggak di balapan itu. Setelah balapan dimulai, kembali dengan timer, Max langsung meroket di depan meninggalkan para rivalnya dan meraih kemenangan. Namun Charles Leclerc bergelut dengan Checo Perez di akhir-akhir, di mana dia melebar dan gaining advantage di last lap juga ya. Sehingga walaupun dia finish di posisi kedua, akhirnya dia diberikan 5 detik penalti dan turun ke posisi ketiga, yang membuat Red Bull finish 1-2 di home race Honda. Walau gak kerasa ini udah mau 4 tahun guys ya. Dulu denger 1-2 udah kayak rutinitas lah buat Honda, apalagi di Red Bull. Sekarang bisa finish 1-2 lap di bawah aja, udah bersyukur. Nah, secara matematis seharusnya Max Verstappen sudah jadi juara dunia. Tapi karena balapan cuma 28 lap sehingga gak memenuhi 75% jarak tempuh balapan itu, seharusnya sih semua pembalap tuh nggak dapat full point. Yang berarti jika benar ya Max belum bisa dinobatkan sebagai juara dunia. Tapi ternyata rule itu berlaku kalau misalkan balapannya nggak nempuh 75% plus balapannya kena suspend, kayak red flag dan sebagainya. Nah, tapi ini kan balapannya sampai checkered flag meskipun cuma 28 lap hasil dari timer karena udah melewati 3 jam itu. Hasil semua pembalap dapat full point dan Max setelah kebingungan yang terjadi bisa lega dan resmi memanggil dirinya sebagai juara dunia F1 2 kali di sini. Ya, momen ikonik sekaligus membingungkan ini ya. Ketiga, kita mundur lagi ke 2005. Qualifying, kondisi gado-gado membuat grid menjadi gado-gado juga, mixed up banget, di mana para pembalap top start di bawah top 10 kayak Michael Schumacher di posisi ke-14, Fernando Alonso di posisi ke-16, dan Kimi Raikkonen di posisi ke-17. Namun sesuai ekspektasi, pembalap-pembalap top ini nggak pakai lama langsung naik ke top 10 hanya dalam beberapa lap. Ada beberapa momen ikonik di race ini seperti Fernando Alonso yang di titik ini sudah resmi menjadi juara dunia F1 2005 pada lap 19 melakukan salah satu manuver biji besar ke jurdun 7 kali Michael Schumacher di 130R. Saking edan yang manuver ini sampai ada orang yang pakai AI bikin quotes palsu ini. Ya, bagi yang nggak tahu quotes ini fake ya mungkin sedikit mengecewakan. Karena ya ini quote lumayan dingin ya dan beraura sih, tapi lebih ikonik lagi dan lebih dingin lagi, Kimi Raikkonen yang emang sangat disayangkan sudah tidak bisa jadi juara dunia lagi di musim itu, ya lagi-lagi bad luck ya, dan start dari posisi ke-17 juga, seketika lagi melakukan salah satu comeback terepik dalam sejarah F1.
Doi 1,3 detik lebih cepat dari Giancarlo di posisi ke-1. Ya, tiba-tiba dia udah di front juga ya. Dan pada lap 49 sudah berada di rear wingnya dan terciptalah momen ikonik overtake ini untuk pimpinan balapan. Epic comeback completed. Dan Kimi meraih kemenangan setelah start dari posisi ke-17 guys. Balapan ini emang edan kali ya. Salah satu balapan yang wajib di rewatch untuk berapa kali para nostalgia hunters ya. Atau mungkin kalian baru-baru mau nonton F1 ya kan, aduh bingung nih mau nonton balapan F1 yang mana. Kalian bisa rewatch balapan yang ini, dimana belum ada super clipping dan sebagainya. Nah ini tontonan kalian, tapi habis itu inget, balik ke timeline masa kini, jangan pula kalian kejebak di masa lalu ya kan. Nah untuk nomor 2 dan nomor 1, ini merupakan gabungan karena kalau kita membicarakan soal Japanese Grand Prix di Suzuka, pasti akan selalu mengenang dua pembalap legend dan ikonik ini, Ayrton Senna dan Alain Prost. 3 kali mereka bergelut untuk penentuan gelar juara dunia di track ini dari 1988 sampai 1990. Nah setelah Ayrton Senna menang gelar juara dunia itu pertama kali ya di 1988, di 1989 hubungan keduanya menjadi retak karena keduanya sama-sama kompetitif, sama-sama bergelut untuk gelar juara dunia, sama-sama nggak mau kalah, tapi bedanya yang satunya suka agresif ya dan full flat out kalau balapan, dan yang satunya penuh kalkulasi. Di 1989, Alain Prost diunggulkan dan keduanya battle dengan keras di Suzuka Circuit ini sampai tibalah momen ini. Ya, dan Alain Prost pun langsung disconnect karena tahu dia akan menjadi juara dunia dengan keduanya DNF. Tapi Ayrton Senna tentu nggak mau nyerah. Dengan bantuan Marshall didorong, langsung gaspol dan mengejar ketertinggalannya. Menyalip pemimpin balapan Alessandro Nannini untuk merebut kembali pimpinan balapan dan berhasil menang. Epic comeback juga nih. Namun tiba-tiba, Ayrton Senna kena disqualified karena memotong chicane setelah insidennya dengan Alain Prost. Murka ada ya kan Ayrton Senna dan menuduh presiden FISA yaitu Jean-Marie Balestre sengaja ingin memberikan gelar turun itu ke rekan senegaranya yaitu Alain Prost. Dan alhasil, Alain Prost pun menjadi juara dunia 1989 dan Alain pun langsung belak-belakan ngomong kalau dia senang meninggalkan McLaren karena makin kesini makin mustahil untuk bekerja sama dengan Ayrton Senna. Makin retak dah hubungan mereka di sini dan Ayrton pun nyaris pensiun juga dari F1 di titik ini. Dan jika kalian merasa itu akhirnya, setahun kemudian takdir mempertemukan mereka lagi. Kali ini beda tim di mana Alain udah cabut ke kuda poni Ferrari. Balapan di mana penentuan gelar Jurdun terjadi lagi di track yang sama. Kali ini Ayrton Senna yang di atas angin dan dia pun meraih pole. Cuman Ayrton gak seneng kenapa starting grid pole position ada di bagian track yang kotor. Harusnya pole position tuh ada di racing line. Ribet lagi sama FISA ya kan? Kasus men. Dan Ayrton pun ngomong kalau apapun yang terjadi nanti, dia tidak akan membiarkan Alain Prost memimpin di Turn 1. Dia akan melakukan apapun untuk memastikan dia tetap memimpin dan... Ya, itu yang terjadi. Lagi. Menghamdeh, dan kali ini deja vu. Ayrton Senna dengan dua-duanya DNF resmi menjadi juara dunia F1 1990 dan Ayrton pun ngomong bahwa dia tidak menginginkan hal ini, tapi bagaimana harus ya begini gitu. Alain pun memaki-maki Ayrton dan memanggilnya pria tanpa value dan kali ini beliau pun yang nyaris pensiun setelah musim itu. Emang rivalitas kedua pembalap ini ya harus diakui. Dua pembalap ya sama sekali nggak begitu peduli ya sama image mereka kayak gimana, yang penting mereka menang on track dan mereka akan melakukan segalanya untuk itu. Oh ya, karena di 1990, seperti kata gue tadi, salah satu momen ikonik untuk fans Jepang ya Aguri Suzuki meraih podium di home race-nya. Pembalap Jepang pertama yang meraih hal tersebut di Suzuka. Setidaknya positif dari kejadian ini ialah Ayrton Senna menunjukkan bahwa ada kok laki-laki yang bisa memegang kata-katanya. Nggak cuma mau kondo ya, beliau kan ngomong tuh, gak akan membiarkan Alain Prost memimpin. Langsung dibuktikan. Memang banyak sih momen ikonik GP Jepang di Suzuka. Agak susah juga untuk pilih 5 momen doang, tapi ini sih menurut gua ya. Nah, kalian boleh juga tulis kolom komentar apakah list kalian berbeda atau mungkin ada yang belum gue sebut atau apapun itu. Tulis aja di kolom komentar ya. Oke, jadi begitu aja untuk video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Daya, abang udah capek. Seperti biasa, videonya kalian tutup oleh I think we can cut the video there.